Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini kalian semuanya? Semoga kalian semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah anak-anak, di pagi hari ini kita dapat bersama-sama bertatap muka secara daring untuk melanjutkan materi PPKN. Materi PPKN pada pagi hari ini kita sudah sampai pada bab yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik anak-anak, Ibu akan langsung saja apa saja yang akan kita bahas pada bab pada pagi hari ini. Ini anak-anak, bahasan kita pada pagi hari ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Kemudian yang berikutnya adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Perhatikan di sini, di dalam pembagian kekuasaan, nanti kalian akan tahu pengertian kekuasaan, macam kekuasaan, kemudian juga pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, nanti pada bagian yang A ini, Ibu akan langsung membahas pada ini anak-anak. Jadi nanti Ibu akan langsung membahas pada pembagian kekuasaan di Indonesia. Ya, baru nanti pengertian kekuasaan dan macam kekuasaan, ya. Nanti anak-anak akan lihat bagan, ya. Kemudian yang kedua, pada Kementerian Negara nanti Ibu belum bahas anak-anak, ya. Jadi nanti untuk yang B itu nanti akan Ibu bahas di lain waktu, ya. Tetapi kalian harus membaca terlebih dahulu materi yang Ibu sampaikan, ya. Jadi intinya nanti Ibu menyampaikan hanya A ini saja dengan yang C, ya. Kenapa meloncat di C? Karena yang C ini sudah menjadi bagian kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga wajar kalau kalian wajib harus tahu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan RI. Itu anak-anak yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini. Baik anak-anak, perhatikan di sini ada bagan. Bagan ini adalah bagan lembaga-lembaga negara. Ya. Sesuai dengan UUD 45 sebelum amandemen. Sebelum amandemen itu artinya apa? Sebelum perubahan, ya. Jadi sebelum UUD 1945 itu dilakukan perubahan. Kita lihat di sini anak-anak, ya. Yang tertinggi adalah UUD 1945, kemudian di bawahnya adalah MPR. Nah, MPR di sini anak-anak kenapa posisinya di atas dari lembaga-lembaga yang lain? Ada DPR, Presiden, BPA, ya, MA, BPK, ya. Karena MPR di sini merupakan lembaga tertinggi. Ya, jadi di sini MPR itu merupakan lembaga tertinggi. Ya, susunannya seperti ini. Tetapi apa anak-anak? Ya, perhatikan. Sebelum amandemen UUD 1945. Jadi sekali lagi, sebelum UUD 45 di amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi. Ya, kemudian DPR, Presiden, BPK, DPA dan MA ini dikatakan sebagai lembaga tinggi. Jelas anak-anak sampai di sini? Nah, bagan ini anak-anak, ini tidak hanya merupakan struktur organisasi yang berbentuk bagan, tetapi ini memiliki tugas kewenangan atau adalah kekuasaan, ya. Jadi nanti ada PR anak-anak, ya. Kalian harus tahu MPR itu tugas wewenangnya apa.
kekuasaannya apa. Demikian juga dengan ini, BPK, DPA, itu memiliki tugas apa? Berarti lembaga tersebut memiliki kekuasaan untuk melakukan tugas yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Nah, itu menjadi bagian dari kekuasaannya. Jadi sekali lagi bahwa tugas dan wewenang itu nanti menjadi bagian dari kekuasaan lembaga tersebut. Paham ya? Makanya Ibu balik, tidak membahas kekuasaan dulu, tetapi membahas tentang lembaganya terlebih dahulu. Nah, silakan anak-anak, nanti kalau ada yang belum jelas, boleh menanyakan ya. Kemudian yang berikut anak-anak, ada bagan satu lagi, perhatikan di sini. Ini adalah bagan struktur ketatanegaraan atau sama seperti tadi anak-anak. Tetapi sesudah perubahan UUD atau di sini adalah amandemen yang keempat. Ya, berarti Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengalami amandemen sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Nah, jadi sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Coba, apa bedanya anak-anak dengan lembaga atau bagan yang pertama tadi? Bedanya apa anak-anak? Coba. Walaupun nanti PR, Ibu jelaskan sedikit ya. Kenapa di sini tidak ada MPR? Ya. Tetapi MPR berada sejajar di sini dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Ya. BPK, MPR, Presiden, kemudian kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, MK, dan KY. Nah, anak-anak, di dalam bagan ini nanti akan muncul tugas untuk kalian ya. Nanti tugas MA, MK, KY itu apa? Ya. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan yudikatif ini? Nah, yudikatif itu apa ya? Nanti di penjelasan juga ada anak-anak ya. Kemudian eksekutif. Eksekutif ini apa? Eksekutif itu kekuasaan yang bagaimana ya? Kekuasaan untuk apa ya? Kemudian dipegang oleh siapa? Atau dibalik, presiden memegang kekuasaan eksekutif, yaitu itu nanti menjadi tugas dari kalian setelah menyimak materi-materi yang disampaikan oleh Bu Rita ya. Kemudian juga ada MPR. Nah, perbedaannya di sini tadi apa? MPR bukan merupakan lembaga tertinggi, tetapi merupakan lembaga tinggi negara. Jelas ya? MPR merupakan lembaga tinggi negara. Kemudian di sini adalah merupakan kekuasaan legislatif. Nah, nanti anak-anak sebenarnya di bagan ini akan ada perubahan. MPR itu berdiri sendiri di sini seperti BPK ya, presiden, kemudian baru DPR dan DPD. Coba nanti bagannya diperbaiki ya. Setelah Ibu menyampaikan materi, tentunya nanti kalian sudah paham, kemudian bagan ini nanti diperbaiki. MPR nanti anak-anak akan berdiri di sini. Ya, jadi nanti di sini sebenarnya setelah presiden, ini DPR, DPD memegang kekuasaan legislatif. Paham ya? Kemudian baru di sampingnya MPR. MPR memegang kekuasaan konstitutif. Nah, nanti dengan adanya penjelasan-penjelasan di bawahnya, nanti Ibu harap kalian bisa membetulkan bagan yang kurang pas ya. Jadi bukan masih salah, tetapi hanya kurang tambahan saja ya. Jadi nanti di sini ada MPR, kemudian anak panah di bawahnya konstitutif. Ya. Kemudian yang berikutnya lembaga BPK di sini anak-anak, di bawahnya harusnya ada anak panah lagi.
Ya, bawahnya harusnya ada anak panah lagi. Karena di BPK di sini memegang kekuasaan eksaminatif. Ya, berarti tugas kalian nanti menambahkan di sini. Ya, tadi menambahkan MPR, kemudian BPK sudah ada, tetapi penjelasannya belum. BPK itu memegang kekuasaan eksaminatif. Coba Ibu lihat besok kalian bisa nggak membuat bagan yang sudah Ibu terangkan pada pagi hari ini sehingga menjadi bagan yang lebih lengkap. Begitu ya anak-anak? Satu lagi anak-anak, ini belum Ibu tulis. Jadi nanti di sini ada Bank Indonesia. Ya, jadi nanti di sini ada BI, di sampingnya BPK masih ada Bank Indonesia yang memegang kekuasaan moneter. Ya. Bisa dimengerti anak-anak? Jangan bingung ya. Jadi tugas kalian nanti melengkapi bagan ini. Sehingga bagan ini nanti menjadi bagan yang sesuai dengan struktur ketatanegaraan Indonesia saat ini. Ya. Jadi nanti di sini ada MPR sendiri, sebelahnya DPR DPD, kekuasaannya eksaminatif, konstitutif, kemudian BPK kekuasaan eksaminatif, kemudian Bank Indonesia memegang kekuasaan moneter. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sekarang coba dilihat anak-anak penjelasannya. Jadi nanti dengan penjelasan ini Ibu yakin kalian pasti akan mudah untuk melengkapi bagan itu. Nah, sebelum penjelasan, sekarang kita lihat bahwa tadi Ibu sampaikan bahwa lembaga-lembaga tinggi tadi memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang itu menjadi bagian dari sebuah kekuasaan. Ya. Kalau begitu apa kekuasaan? Kekuasaan. Kalian memiliki kekuasaan nggak? Pasti memiliki kekuasaan. Di rumah misalnya. Ya, kalian punya adik sehingga kalian memiliki kekuasaan untuk apa? Ya, untuk mengingatkan adik, membantu menjaga adik. Ya. Di kelas, di suatu lingkungan misalnya, kalian memiliki kekuasaan. Orang tua misalnya, ya, ayah, ibu memiliki kekuasaan apa? Ya, untuk menjaga anak-anaknya, ya, untuk mendidik. Hurita memiliki kekuasaan? Pasti. Ya, untuk mengajar, mendidik, ya. Menyampaikan materi ini menjadi tugas dan wewenangnya Hurita. Dan itu menjadi kekuasaan, bagian dari kekuasaan Hurita sebagai seorang guru. Kalau di bagan tadi, MPR memiliki tugas wewenang. Berarti MPR memiliki kekuasaan untuk apa? Paham ya? Nah, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Nah, kalau negara yang memiliki kekuasaan, berarti bagaimana? Artinya negara itu memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dalam mencapai keadilan. Nah, jadi dibedakan ya antara kekuasaan seseorang dengan kekuasaan sebuah negara. Nah, kekuasaan negara melalui apa? Ya melalui tadi. Melalui lembaga-lembaga tinggi negara, ya. Melalui kekuasaan yang nanti terbagi secara horizontal dan vertikal. Nah, paham ya anak-anak yang Ibu sampaikan? Kalau tidak jelas kalian boleh bertanya ya besok melalui chat ya, atau kalian bisa datang ke sekolahan ya untuk menanyakan bagian mana yang belum jelas ya. Dengan senang hati Ibu justru malah senang seperti itu kayak. Jadi jangan sampai kalian tidak jelas, malas untuk bertanya ya, sehingga nanti kalau ditanya Hurita ulangan dan tugas juga nilainya kurang maksimal. Oke. Nah, ini penjelasan anak-anak sebenarnya ya.
Macam kekuasaan itu menurut ahli sebenarnya ada dua. Ada yang menurut John Locke, nih, menurut John Locke, ada juga yang menurut Montesquieu. Sekarang Bu Rita langsung ke perbedaannya saja. Yang A, sama ya anak-anak, kekuasaan legislatif. Penjelasannya juga sama, membuat dan membentuk undang-undang. Nah, nanti itu bagian siapa itu dari lembaga tinggi tadi? Apakah menjadi bagiannya presiden, MPR, DPR, ya, yang sudah ditentukan undang-undang tentunya siapa yang memiliki kekuasaan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, eksekutif. Montesquieu sama nggak? Sama, ya, melaksanakan undang-undang. Nah, itu nanti siapa? Lembaga tinggi yang memiliki kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kalau kalian melihat baganya, memperhatikan baganya, tentunya sudah cukup jelas, ya. Nah, perbedaannya ada di sini anak-anak. Federatif, kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu terbagi menjadi 3 dan yang ketiga adalah yudikatif. Berarti di Indonesia yang dipakai yang mana anak-anak? Yang menurut Montesquieu. Jadi di Indonesia itu mempergunakan Montesquieu yang dikenal dengan teori trias politika. Jadi teori tadi, teorinya Montesquieu itu dikenal dengan teori trias politika. Berikutnya anak-anak, sekarang pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, anak-anak, kalau kalian membaca penjelasan ini tentunya akan bisa melengkapi bagan itu nanti, ya. Bu Rita nggak akan menjelaskan banyak di sini supaya menyingkat waktu, ya. MPR tadi ya, MPR tadi memiliki kekuasaan konstitutif ini, dipegang oleh MPR. Nih ya anak-anak, diatur dalam pasal 3 ayat 1. Kemudian kekuasaan konstitutif itu apa? Mengubah dan menetapkan UUD. Nah, itu merupakan kekuasaan konstitutif yang dipegang oleh MPR. Itu nanti tambahan bagan yang tadi Ibu minta untuk melengkapi, ya. Kemudian yang eksekutif. Silahkan ya anak-anak dibaca. Di sini adalah menjalankan undang-undang. Ya. Dipegang oleh siapa anak-anak? Dipegang siapa? Presiden. Ya. Berarti kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Cukup singkat penjelasannya sebenarnya ya. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, yaitu menjalankan undang-undang. Nah, coba kalian juga kalau bisa membuat ringkasan seperti yang Bu Rita sampaikan. Sehingga kalian membaca ini jangan dihafalkan semuanya, tetapi dibuat ringkasan ya. Oke, sampai di sini cukup jelas anak-anak. Bu Rita lanjutkan ya. Yang berikutnya ada kekuasaan legislatif. Legislatif dipegang oleh siapa anak-anak? Legislatif dipegang oleh DPR. Kekuasaan untuk apa legislatif? Membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Dipegang oleh DPR. Diatur dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Nah, cukup seperti itu penjelasan kalian anakku. Ya. Jadi nggak perlu apa? Panjang-panjang ya. Silahkan sekali lagi ambil buku catatan, ringkas materi yang. Nah, anak-anak,
Kemudian yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu untuk apa, anak-anak? Kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dipegang oleh siapa saja tadi? Ada MA, ada MK, ada KY. Ya, sesuai pada bagan tadi. Sebenarnya ini penjelasan dari bagan, anak-anakku, ya. Ini adalah penjelasan dari bagan. Diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi yang Ibu minta menambahkan di dalam bagan kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan atau kekuasaan untuk mengelola tanggung jawab tentang keuangan negara. Ya, sekali lagi, kekuasaan eksaminatif adalah mengelola dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dipegang oleh siapa? Dipegang oleh BPK. Diatur di mana? Diatur dalam pasal 23E ayat 1 UUD 45. Seperti itu ya kalau menjelaskan anak-anak. Jadi jangan panjang lebar. Ya, seperti yang Ibu sampaikan ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Titik. Ya, sekali lagi, kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dipegang oleh siapa? Dipegang oleh Bank Indonesia. Ya, selaku bank sentralnya di Indonesia. Moneter, kekuasaan moneter dipegang oleh Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Diatur dalam pasal 23D UUD 1945. Ya. Contohnya seperti apa? Mengatur stabil nilai tukar rupiah, ya. Terkadang kalau kita melihat nilai tukar rupiah ada saatnya tidak stabil, ya. Kadang naik, tapi kadang anjlok, ya. Sehingga itu akan apa? Merugikan perekonomian Indonesia, ya. Karena apa? Nanti pasti dengan pengaruh nilai tukar rupiah itu anjlok, nah daya beli masyarakat Indonesia juga akan jatuh, ya. Nah, itu adalah tugas BI, ya, untuk menstabilkan nilai rupiah sehingga perekonomian Indonesia juga akan menjadi stabil, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Ya. Oke. Itu tadi anak-anak yang Ibu sampaikan sebenarnya merupakan kekuasaan horizontal. Ya, lembaga tinggi tadi yang sederajat setelah amandemen itu termasuk di dalam pembagian kekuasaan horizontal atau sederajat atau sejajar, ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal, ya. Vertikal itu yang seperti apa? Kalau horizontal itu sejajar, ya, begini ya, ini sejajar. Sedangkan yang vertikal itu pasti ada atasan kemudian ke bawah, ya. Jadi di sini adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, ya.
Dan di Indonesia diatur di dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti kita tahu Indonesia itu merupakan Nusantara, wilayah Nusantara yang terbagi atas beberapa wilayah di Indonesia. Ya. Wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia terbagi menjadi daerah provinsi. Nah, yang dikatakan provinsi adalah tingkat kalau di Salatiga ini merupakan kabupaten atau kota. Nah, di atasnya itu adalah provinsi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kekuasaan secara vertikal. Ya. Nih seperti ini anak-anak. Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, seperti di Salatiga. Kalau Salatiga bukan merupakan kabupaten, tetapi merupakan kota madya atau kota ya. Dan kewenangan untuk mengatur sesuai undang-undang tadi disebut dengan otonomi daerah. Nah, jadi di pemerintah Indonesia, wilayah-wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari negara kesatuan itu mengatur melalui otonomi daerah ya. Artinya setiap kabupaten, kota ya, itu memiliki kewenangannya sendiri untuk mengatur wilayahnya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah. Nah, Ibu menerangkan sampai di sini saja anak-anak. Selebihnya kalian bisa membaca sendiri ya. Mencari referensi sendiri untuk menambah wawasan kalian ya. Walaupun saat ini adalah saat yang masih memprihatinkan bagi kita semuanya anak-anak ya. Tetapi Ibu harap kalian tidak putus semangat untuk tetap belajar ya. Sekali lagi sampai di sini ada yang mau menanyakan? Oke, Ibu tunggu ya pertanyaan kalian. Bisa melalui chat pada pembelajaran daring atau bisa juga melalui atau kalian datang ke sekolah untuk menanyakan. Nah, Ibu hanya mengingatkan saja. Tugas kalian tadi sebenarnya apa? Ya. Tugas kalian 1 ya, materi lembaga tinggi negara tadi ya tentang pembagian kekuasaan ya. 1. Lengkapilah bagan yang kurang lengkap seperti yang diterangkan pada materi di depan. Nah, tadi masih ada 2 lembaga tinggi yang belum Ibu buat bagan di situ, dan ada 1 lembaga tinggi yang harusnya terpisah tadi ya. Yang mana tadi? MPR. Kemudian ada BI ya. Nah, itu silahkan kalian lengkapi. Kemudian nanti menjadi bagan yang lebih sempurna sesuai dengan struktur atau hierarkis yang ada di dalam pemerintahan RI setelah diamandemen. Kemudian yang kedua nih anak-anak nih ya. Tadi jangan lupa tugas dan wewenang lembaga tinggi negara. Yang mana? Yang telah diamandemen. Amandemen keberapa tadi? Keempat ya. Tadi adalah perubahan amandemen yang keempat. Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan lembaga negara sebelum diamandemen dan setelah diamandemen. Ya. Itu anak-anak. Jadi itu menjadi pokok sebenarnya di dalam bab 2 pada pagi hari ini yang Ibu sampaikan ya. Makanya anak-anak Ibu minta kalian tetap belajar ya. Ini belum selesai anak-anak, tetapi Bu Rita hanya akan menyampaikan secara rekornya melalui rekor ini sampai di sini, tetapi coba lihat di sini masih ada. Ya. Kedudukan dan fungsi ini Ibu belum menyampaikan.
Kemudian yang berikutnya nih, yang terakhir adalah yang harus kalian pahami anak-anak, justru yang C ya. Tadi sesuai Ibu yang sampaikan di awal tadi, Ibu belum akan membahas yang B. Tetapi justru Ibu akan meloncat di bagian B. Ya, betul ya, masih ingat anak-anak? Tadi Ibu mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan RI itu menjadi budaya atau menjadi pedoman di dalam tingkah laku sehari-hari kita. Sehingga kalian harus paham ya, perilaku-perilaku yang sudah kita jalani, yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu sebenarnya pencerminan sila keberapa ya. Ya, jadi harus paham ya. Contoh nilai ketuhanan ya. Kemudian misalnya nilai yang kedua, nilai kemanusiaan. Nah, kalian harus tahu ini anak-anak ya. Jangan sampai kita melakukan di dalam kehidupan sehari-hari tetapi kita tidak tahu kita itu mengamalkan nilai sila keberapa. Bahkan mungkin diminta untuk menyebutkan tidak paham. Nah, harus paham itu anak-anak ya. Jadi Ibu berharap kalian bisa memahami nilai-nilai ini sampai dengan sila kelima ya. Itu anak-anak ya. Ibu minta kalian tetap jaga kesehatan ya. Selalu mengkomunikasikan mana yang belum paham ya. Yang ikut daring, Ibu berharap tidak hanya hadir ya. Ibu tidak mau hanya muncul tanda lonceng ataupun tanda satunya lagi itu apa itu ya, nggak mau Ibu seperti itu, tetapi Ibu maunya kalian adalah aktif. Bisa ya anak-anak kalian untuk aktif di dalam pembelajaran Ibu? Ibu tunggu untuk di pembelajaran daring di materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan RI ya. Nih, tadi yang sudah Ibu bahas adalah sistem pembagian kekuasaan ya kan anak-anak. Kemudian dengan C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang belum adalah yang B. Oke anak-anak, di dalam bab ini Ibu menerangkan, menyampaikan cukup sampai di sini saja ya. Harapannya kalian sekali lagi tetap wajib untuk membaca, membuka videonya ataupun membuka modul yang sudah Ibu sampaikan terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran daring ini ya. Kalian wajib untuk membuka terlebih dahulu sehingga nanti di pembelajaran daring kalian bisa untuk aktif dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Rita. Baik anak-anak, sudah cukup lama Ibu menyampaikan materi ini. Semoga kalian bisa memahami dan semoga kalian tetap selalu belajar untuk meraih prestasi. Akhirnya terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu Rita dan sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.